Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Andi Muhammad Zulkifli, SKM MKes, selaku dosen pengampu mata kuliah Antropologi, Sosiologi Antropologi Gizi. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang optimalisasi peran keluarga untuk mencegah kebiasaan makan yang tidak sehat pada anak. Di mana kelompok kami itu terdiri dari yang pertama Nur Adinda Kusuma, yang kedua Nadila Juhadi, dan yang ketiga Adila Zakia Kartini, yaitu saya sendiri. Langsung masuk ke latar belakangnya, yaitu kebiasaan makan yang tidak sehat pada anak itu dapat meningkatkan risiko gizi, dapat berupa gizi kurang dan juga stunting. Nah, pola makan yang dibentuk sejak dini dan itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarganya melalui penyediaan makanan, pengetahuan gizi atau edukasinya, dan juga budaya makan yang diterapkan pada anak tersebut. Untuk gambaran umum stunting dan gizi kurang, di mana stunting itu adalah kondisi di mana gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis pada anak sehingga tinggi badan anak itu berada di bawah standar usianya. Jadi yang seharusnya tinggi badan anak sesuai dengan usianya, tetapi karena pola makan yang tidak baik, anak jadi kena stunting atau gizi kurang. Kemudian untuk ciri dan dampaknya, yang pertama itu pertumbuhan tinggi badan anak itu dapat terhambat dan juga bisa lambat. Kemudian yang kedua itu rentan infeksi dan gangguan perkembangan otak pada anak. Kemudian yang ketiga akan berdampak pada kecerdasan dan produktivitas jangka panjang pada anak tersebut. Baik, kita masuk ke dalam faktor penyebab. Nah, faktor penyebab stunting itu yang pertama, konsumsi protein hewani rendah, yaitu di mana kekurangan protein hewani seperti ikan, telur, daging, dan ayam itu dapat menyebabkan anak tidak mendapatkan asam amino esensial yang diperlukan untuk pertumbuhan sel dan jaringan tubuhnya. Dan protein hewani itu juga lebih mudah diserap tubuh sehingga penting untuk mencegah stunting. Yang kedua, eh, diversifikasi pangan kurang, yaitu pola makan yang monoton. Misalnya hanya makan nasi, sebab anak kekurangan mikronutrien, penting untuk mengonsumsi mikronutrien seperti zat besi, zinc, dan vitamin. Lalu kurangnya variasi makanan yang meningkatkan risiko kurang gizi. Yang ketiga, MPASI sering tidak sesuai dengan standar karena banyak anak-anak yang menerima banyak anak-anak yang menerima MPASI terlalu dini, atau terlambat, atau kualitas gizi yang rendah. MPASI yang kurang uh, MPASI yang kurang energi dan protein dapat menghambat pertumbuhan anak di usia 6 sampai 59 bulan. Kemudian yang keempat, rendahnya pengetahuan gizi ibu. Nah, rendahnya pengetahuan gizi ibu ini terjadi karena terbatasnya pengetahuan mengenai kebutuhan gizi anak, cara memasak makanan yang sehat, dan pilihan makanan yang mempengaruhi kualitas makanan yang akan dikonsumsi oleh anak. Yang kelima, akses makanan bergizi dan fasilitas kesehatan belum merata. Karena di beberapa wilayah, makanan bergizi sulit dijangkau karena harganya yang lumayan tinggi ataupun distribusinya yang tidak merata. Juga pelayanan kesehatan yang terbatas sehingga pemantauan pertumbuhan kurang optimal. Yang terakhir yaitu faktor budaya, makanan lokal, dan kebersihan lingkungan. Ini merupakan kebiasaan makanan yang diwariskan turun-temurun, termasuk pantangan makan, sering membatasi asupan gizi anak, kebersihan lingkungan yang buruk atau sanitasi yang buruk, dan itu yang dapat meningkatkan resiko infeksi. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pola pengeluaran pangan rumah tangga yang miskin. Nah, di sini lingkungan yang tidak bersih dapat meningkatkan infeksi karena tadi seperti yang saya bilang yaitu kurangnya sanitasi, eh, yang kurangnya sanitasi itu dapat meningkatkan infeksi di lingkungan tumbuh anak. Nah, aspek-aspek yang penting diperhatikan di sini yaitu satu, air minum yang bersih. Nah, air minum yang terkontaminasi menyebabkan penyakit seperti diare,
yang dapat menghambat pertumbuhan, akses air minum bersih itu sangat penting bagi anak karena kita tahu 70-80% dalam tubuh kita itu adalah air. Kemudian yang kedua, kebiasaan cuci tangan sebelum makan. Kebiasaan cuci tangan ini menggunakan sabun pastinya dapat mencegah penularan kuman dari tangan ke mulut melalui makanan. Yang ketiga, pengelolaan sampah rumah tangga. Nah, sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan lingkungan menjadi sarang lalat ataupun penyakit yang meningkatkan risiko infeksi pada anak. Yang keempat, sanitasi yang memadai dan bebas kontaminasi. Ini tergantung pada fasilitas sanitasi yang buruk, seperti tidak adanya toilet, meningkatnya risiko pencemaran lingkungan, dan penyakit infeksi akibat sanitasi yang kurang. Baik, selanjutnya kita masuk ke faktor keluarga sebagai determinan penting. Kita semua tahu kalau keluarga, terutama ibu ataupun orang yang menjadi yang merencanakan menu makan, yang memasak menu makan untuk anak itu pasti sangat berpengaruh menjadi determinan penting dalam menu makanan anak. Nah, keluarga adalah fondasi kebiasaan makan. Nah, anak itu meniru pola makan dan kebiasaan hidup orang tuanya. Jadi kualitas pola makan keluarga itu sangat memengaruhi status gizi anak. Yang semisal itu kurang dapat menyebabkan stunting. Nah, bentuk peran keluarga di sini itu yang pertama, menyediakan menu seimbang di rumah, yaitu keluarga terutama orang yang merencanakan menu harian untuk anak dan satu keluarga itu menyediakan makanan yang pastinya ada makronutrien seperti karbohidrat, protein, juga lemak sehat, sayur, buah-buah agar membantu memenuhi kebutuhan nutrisi anak setiap hari. Yang kedua, mengurangi akses makanan tinggi gula, lemak dan garam. Pembatasan ini sangat disarankan karena seperti yang kita tahu fast food, gorengan ataupun minuman manis itu dapat meningkatkan resiko malnutrisi maupun obesitas dan stunting. Kemudian yang ketiga, yaitu makan bersama tanpa gawai, tanpa handphone. Anak itu jangan dibiasakan makan dengan tontonan. Biasakan makan bersama dengan keluarga sambil berbincang, berkomunikasi. Mungkin orang tua dapat lebih mengontrol asupan anak dengan cara makan bersama tanpa gawai. Dan yang keempat, melibatkan anak dalam memilih dan menyiapkan makanan. Nah, ini penting karena anak juga harus ikut memilih dan membantu dalam proses memasak agar anak itu lebih antusias saat dia mengonsumsi makanan yang dia buat ketika membantu ibunya memasak. Nah, yang kelima, konsisten memberikan contoh pola makan yang sehat. Nah, peran orang tua di sini sangat penting karena pola makan dan perencanaan makan yang dibuat oleh orang tua, oleh orang yang menyusun menu seperti ibu, itu sangat mempengaruhi kebiasaan makan anak setiap harinya. Nah, orang tua yang rutin memberikan makanan sehat ini akan ditiru oleh anak dan menjadi kebiasaan yang teladan, yang baik, dan akan menjadi kebiasaan yang baik dalam pola makannya dan menurunkan resiko stunting. Baik, selanjutnya solusi dan rekomendasi. Nah, yang pertama itu ada edukasi gizi untuk orang tua, di mana edukasi adalah fondasi utama untuk perubahan perilaku orang tua, terutama pada ibu. Nah, adalah pengambilan keputusan utama terkait makanan di rumah. Nah, pentingnya memastikan orang tua memiliki pemahaman yang benar, bukan mitos tentang kebutuhan gizi spesifik anak sesuai usia. Nah, pentingnya variasi makanan dan bagaimana cara membaca label nutrisi. Seperti pelatihan melalui posyandu, puskesmas, atau program komunitas yang mengajarkan cara menyusun menu seimbang dengan bahan lokal yang terjangkau, serta mengenali tanda-tanda awal gizi kurang pada anak. Yang kedua, pengaturan belanja pangan yang lebih seimbang. Kebiasaan belanja sangat menentukan jenis makanan yang tersedia di rumah dan dikonsumsi keluarga. Mengubah prioritas belanja dari makanan yang berkalori tinggi tetapi miskin gizi seperti mie instan atau makanan cepat saji. Nah, ini menjadi bahan makanan segar yang padat nutrisi. Nah, membuat perencanaan menu mingguan sebelum belanja
mengalokasikan dana lebih besar untuk pembelian protein hewani seperti telur, ikan, dan ayam, dan juga sayur dan buah dibandingkan cemilan kemasan atau minuman yang manis. Yang ketiga, membiasakan makanan bersama di rumah. Nah, makan bersama adalah kebiasaan yang tidak hanya bermanfaat untuk gizi, tetapi juga untuk perkembangan sosial dan emosional anak. Orang tua dapat memantau porsi dan jenis makanan yang dikonsumsi anak. Suasana positif dapat membuat anak lebih nyaman yang mencoba makanan baru. Menetapkan setidaknya satu waktu makan atau ideal pagi dan malam sebagai waktu wajib kumpul tanpa adanya gangguan televisi dan gawai. Yang keempat, batasi jajanan tidak sehat. Konsumsi jajanan di luar makanan utama seringkali menyumbang asupan gula, garam, dan lemak yang berlebihan, tidak memberikan nutrisi esensial bagi pertumbuhan. Mencegah anak merasa kenyang sebelum waktunya dengan makanan yang bernilai gizi rendah yang dapat menggantikan makanan utama di rumah. Orang tua disarankan untuk menyiapkan bekal sehat dari rumah atau mengajarkan anak memilih jajanan yang lebih sehat seperti buah potong atau makanan berbasis protein, misalnya tahu atau tempe. Yang kelima, perbaikan sanitasi dasar dan kebiasaan cuci tangan. Sanitasi dan kebersihan adalah faktor lingkungan yang krusial. Bahkan jika anak mengkonsumsi makanan bergizi, nutrisi tersebut akan sia-sia jika anak sering sakit akibat infeksi. Kondisi sanitasi buruk, misalnya air tidak bersih atau buang air besar sembarangan, dapat meningkatkan risiko infeksi seperti diare kronis yang menyebabkan penyerapan nutrisi terganggu dan menjadi penyebab utama gizi kurang atau stunting. Memastikan akses ke air bersih, kepemilikan jamban yang layak, dan pembiasaan cuci tangan pakai sabun di waktu-waktu krisis atau sebelum makan atau setelah dari toilet. Yang keenam, kerjasama keluarga, posyandu, sekolah dalam pemantauan pertumbuhan anak. Pemantauan pertumbuhan anak membutuhkan sistem dukungan yang terinteraksi di tingkat komunitas, memastikan bahwa setiap anak mendapatkan pemantauan dan pertumbuhan yang rutin, seperti pengukuran tinggi dan berat badan. Nah, posyandu ini bertugas mengukur dan mendeteksi dini masalah keluarga, bertugas membawa anak, sekolah berperan dalam edukasi gizi dan kebersihan di lingkungan belajar. Sinergi ini memastikan jika anak terindikasi stunting atau gizi kurang, intervensi dapat segera diberikan. Next. Nah, kita masuk di ringkasan materi. Pola makan atau kondisi ekonomi, sanitasi lingkungan, serta pola asuh keluarga ini memiliki peran yang besar dalam menentukan status gizi anak. Stunting dan gizi kurang tidak hanya terjadi karena kekurangan makanan, tetapi juga karena ketidakseimbangan asupan zat gizi, keterbatasan ekonomi yang membuat keluarga sulit menyediakan pangan yang bergizi, serta sanitasi yang buruk yang meningkatkan risiko infeksi. Infeksi berulang seperti diare dan cacingan dapat menghambat penyerapan nutrisi dan memperparah kondisi gizi anak. Semua aspek ini saling berkaitan dan mempengaruhi bagaimana seorang anak tumbuh dan berkembang. Nah, peran keluarga menjadi faktor kunci dalam pencegahan stunting karena keluarga adalah pihak terdekat yang mengatur pola makan dan membentuk kebiasaan makan anak sejak dini. Penyediaan makanan bergizi seimbang, pembiasaan makan teratur, serta pemberian contoh perilaku makan sehat oleh orang tua dapat menjadi fondasi penting bagi kesehatan anak di masa depan. Nah, ketika keluarga mampu mengoptimalkan pola asuh mulai dari pemilihan bahan makanan, cara pengolahan yang sehat, serta membangun lingkungan makanan positif. Nah, risiko kebiasaan makanan tidak sehat dapat ditekan sehingga peluang terjadinya stunting pada anak dapat diturunkan secara signifikan. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi presentasi kami dari kelompok 2. Dan terima kasih banyak. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.